justru ada beberapa kontroversi dan tragedi yang terjadi di masa-masa kampanyenya. I'm grateful because for the first time in the 200 years of our republic, I will be Mexico's first female president. Mereka tuh ada yang pakai cara-cara kotor, termasuknya nyewa kartel buat. Kita bahas kabar politik dunia terbaru lagi kali ya. Lagi ada yang rame nih soalnya nih. Banyak banget tuh yang, "Bang, bahas pemilu Meksiko bang. Ayo dong bang, bahas pemilu Meksiko bang." Oke. Ya kalau lu ingat pernah kita bahas juga, tahun 2024 ini tuh kan emang jadi tahunnya pesta demokrasi ya. Banyak banget tuh negara-negara yang ngegelar pemilu di tahun 2024 ini. Makanya tahun 2024 disebut bakal jadi tahun yang krusial buat dunia. Soalnya ya bakal banyak banget tuh pemimpin-pemimpin negara yang baru, di mana mereka sangat mungkin ngebawa kebijakan-kebijakan yang baru juga. Dan salah satunya di sini ya Meksiko. Ya jadi Meksiko tuh kan baru aja selesai ngegelar pemilu, di mana presiden yang kepilih di sini bakal jadi presiden perempuan pertama di Meksiko. Nah tapi di tengah catatan sejarah baru Meksiko ini, sayangnya pemilu di Meksiko ini tuh harus diwarnai sama berbagai kontroversi dan tragedi. Tapi emang kenapa sih pemilu di Meksiko tahun ini tuh jadi penting banget? Dan tragedi apa aja emang yang ada di sini? Kenapa sampai di mana-mana rame nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah baru di pemilu Meksiko 2024 dan berbagai tragedi yang ada di dalamnya di Learning by Googling. Ini sejujurnya pemilu Meksiko 2024 ini emang gila sih. Soalnya sampai ngelibatin pembunuhan pakai kartel loh. Jadi kayak kalau lu mutusin ikut pemilu ya berarti lu harus siap juga nyawa lu terancam. Tapi ya sebelum ke situ, gue mau fokus bahas proses pemilunya dulu nih, sama pengen bahas pemenangnya juga. Jadi kayak gue bilang tadi, tahun ini tuh kan emang banyak banget nih negara-negara yang menyelenggarakan pemilu. Termasuk ya di dalamnya negara-negara yang dianggap punya pengaruh besar di dunia. Atau ya seenggaknya di regionnya masing-masing lah, di kawasannya masing-masing. Dan salah satunya di sini tuh Meksiko, negara Amerika Latin yang berbatasan langsung sama Amerika Serikat. Sekaligus negara dengan perekonomian terbesar kedua di kawasannya. Jadi ya dengan statusnya itu, kebayang lah ya gimana pengaruh Meksiko di kawasan Amerika Latin ya. Dan buat masyarakat Meksiko sendiri, pemilu 2024 ini tuh bisa dibilang emang penting banget. Soalnya masyarakat Meksiko tuh nggak cuma nyoblos dan milih calon presiden doang. Tapi mereka juga milih anggota Cámara de Diputados sama Senado de la República. Apaan tuh? Cámara de Diputados tuh majelis rendah, atau ya simpelnya DPR-nya Meksiko lah. Kalau Senado de la República itu senatnya Meksiko, majelis tingginya. Atau kalau di kita tuh ya DPD-nya lah. Jadi ada 3 tuh yang dipilih serentak tuh, presiden, DPR, sama senat. Ya mirip-mirip kita kemarin sih ya. On Sunday, nearly 30 million Mexicans went to the polls to elect a new president and Congress, as well as some 20,000 municipal governors and councillors. Tapi dari 3 itu, yang jadi perhatian banyak pihak tuh emang si pemilu presidennya sih. Bahkan disebut kalau pemilu presiden Meksiko tahun ini tuh akhirnya jadi salah satu pemilu presiden paling penting dan paling bersejarah di sana. Kenapa gitu? Soalnya buat pertama kalinya dalam sejarah, yang kepilih jadi presiden Meksiko selanjutnya adalah seorang perempuan. Iya, jadi di pemilu yang digelar tanggal 2 Juni 2024 kemarin, berdasarkan hasil perhitungan sementara, Claudia Sheinbaum dia tuh dinyatakan menang dengan perolehan suara yang cukup telak nih dari kandidat-kandidat lainnya. Claudia Sheinbaum ini, yang juga mantan wali kota Mexico City ini, dia tuh diperkirakan mendulang suara antara 58-60%. Yang berarti dia bakal jadi presiden wanita pertama di Meksiko. Dan sebenarnya di pemilu Meksiko kali ini, dari total 3 calon presiden yang maju, yang perempuannya tuh ada 2 loh. Ada Claudia Sheinbaum dari Partai Morena yang dapat suara dominan tadi, sama Xochitl Gálvez dari Partai Aksi Nasional yang nempatin posisi kedua dengan perolehan suara kurang lebih 27%. Jadi ya emang bersejarah sih ya ini pemilu ya, soalnya posisi pertama sama keduanya perempuan loh. Sementara satu kandidat lainnya, Jorge Maynez dari Partai Movimiento Ciudadano, suara yang dia dapat tuh cuma sekitar 10%-an. Jadi ya emang setelah itu ya kemenangan si Claudia Sheinbaum ini ya. Padahal nih ya kalau menurut AP News selama ini Meksiko tuh dikenal sebagai negara yang sangat maskulin dan dikenal keras terhadap perempuan. Makanya selama lebih dari 200 tahun Meksiko berdiri, mereka tuh belum pernah sekalipun punya presiden perempuan. Bener-bener baru kali ini nih. Terus selain di pemilu presiden, kalau menurut Reuters, koalisi partai yang mengusung Claudia Sheinbaum ini yang terdiri dari partai-partai berhaluan kiri, mereka juga tuh unggul di pemilu DPR-nya. Mereka juga unggul di pemilu majelis rendahnya. Dan mereka perolehan suaranya juga lumayan telak nih. Sampai hampir 2/3 dari total suara yang ada.
Jadi ya bener-bener nyayur mania ini partai-partainya nih. Por primera vez en 200 I'm años grateful because for the first time in the 200 years of our republic, I will be Mexico's first female president. de México. Y como lo he dicho, And as I've said before, I didn't arrive here on my own. All of us women came with me. Nah dari sini mungkin lu jadi pada penasaran nih. Emang siapa sih sebenarnya Claudia Sheinbaum ini? Kok dia bisa segacor itu di pemilu Meksiko 2024? Iya, emang dia siapa? Oke, jadi sebelum berkiprah di perpolitikan Meksiko, kalau menurut BBC, Claudia Sheinbaum ini tuh sebenarnya dia tuh ilmuwan di bidang energi. Dan buat background keluarganya, Claudia ini dia tuh keturunan Yahudi Bulgaria dari garis ibunya. Jadi kakek nenek dia dari ibunya tuh mereka tuh pada kabur ke Meksiko waktu Nazi Jerman berkuasa di Eropa. Terus kalau dari ayahnya, kalau dari bokapnya, dia tuh punya darah Lituania. Nah, nyokap bokapnya Claudia, mereka berdua, dua-duanya mereka tuh ilmuwan. Makanya nggak heran kalau Claudia kemudian jadi ilmuwan juga kayak orang tuanya. Terus Claudia Sheinbaum sendiri pertama kali kenal dunia politik tuh waktu dia kuliah, waktu dia di kampusnya. Dan karena dia emang terkenal orangnya berjiwa aktivis banget, mana pinter kan, ilmuwan pula. Makanya akhirnya ini ngebikin wali kota Mexico City waktu itu, Andrés Manuel López Obrador, yang sekarang ngejabat jadi presiden Meksiko, ngangkat Claudia Sheinbaum jadi sekretaris lingkungan Mexico City di tahun 2000. Terus waktu Obrador nyalonin diri jadi presiden di tahun 2012, dia lagi-lagi ngebawa Claudia buat diproyeksikan jadi bagian dari sekretariat lingkungan hidup. Kalau Obrador kepilih. Tapi sayangnya di tahun 2012 itu Obrador belum kepilih itu jadi presiden Meksiko. Kalah dia di pemilu. Dan dari situ setelah agak nurun, karir Claudia Sheinbaum mulai kelihatan lagi tuh waktu dia kepilih jadi wali kota Tlalpan. Tapi terus baru 2 tahun menjabat jadi wali kota, Claudia ngundurin diri nih. Soalnya dia diusung buat jadi wali kota Mexico City. Dan benar, waktu pemilu wali kota Mexico City digelar di tahun 2018, Claudia Sheinbaum kepilih jadi wali kota. Terus di tahun 2023 kemarin, waktu masa jabatan dia tuh masih ada 1 tahunan lagi, Claudia Sheinbaum lagi-lagi mutusin buat mundur karena dia diusung jadi calon presiden. Dan ya terbukti ini bukan langkah yang salah ya buat dia ya, karena pertaruhannya berhasil kan. Claudia beneran menang di pemilu 2024. Dan dia akhirnya kepilih jadi presiden Meksiko selanjutnya. Ini hitungannya gacor gak sih? Dari awalnya pejabat daerah, terus jadi wali kota 2 kali, terus jadi presiden sekarang. Ini mantap banget nih jenjang karir nih. Oh iya, lu inget kan tadi kan sama si Andrés Manuel López Obrador, si presiden Meksiko yang sekarang? Nah, Claudia tuh bisa dibilang dia tuh emang deket banget sama presiden Obrador ini. Soalnya selain jadi stafnya Obrador waktu Obrador ngejabat sebagai wali kota Mexico City, selain itu Claudia Sheinbaum juga tuh kan gabungnya sama Partai Morena. Partai yang dibikin sama Obrador. Dan di situ Claudia tuh ngejabat sebagai sekretaris bidang lingkungan hidup. Dan dengan background kayak gitu, makanya nggak heran kalau di pencalonan presiden kali ini, Claudia Sheinbaum tuh dapat dukungan penuh dari Presiden Obrador. Bahkan masih menurut BBC, banyak dari pemilih Claudia yang nyebut kalau alasan mereka mutusin buat milih Claudia adalah karena mereka pengen program-programnya Presiden Obrador, khususnya program pengentasan kemiskinan, itu dilanjutin. Jadi ya ini tuh sebenarnya kayak, saya Presiden Obrador, masa jabatan saya akan segera habis. Tapi agar program saya bisa berlanjut terus, semuanya saya delegasikan ke Claudia. Silakan pilih dia jika ingin program saya terus berlanjut. Dan bener aja, menang itu Claudia. Ini kayak begini tuh, kayak pemilu di negara mana ya? Ya banyak sih. Oh iya, tambahan dikit, ini juga banyak banget nih yang DM gua bilang Claudia tuh menang karena punya backingan kartel dan lain-lain. Nah sayangnya buat isu di backing kartel ini sampai sekarang tuh belum ada berita validnya ya. Jadi ya sampai gue bikin video ini jatuhnya masih isu-isu aja ini. Tapi emang kalau menurut kontributor Al Jazeera dibilang pesaing Claudia di Pilpres, Xochitl Gálvez, waktu debat capres tuh dia pernah bilang Claudia bakal menawarkan untuk merangkul para kriminal. Nah mungkin statement ini nih yang bikin banyak pihak nyangka kalau Claudia tuh di backup kartel. Padahal pendapat ini sebenarnya lebih ke gara-gara Claudia didukung sama Presiden Obrador. Soalnya selama ini di masa pemerintahannya Obrador, Presiden Obrador tuh selalu bilang kalau buat menghadapi para kriminal di Meksiko, kita tuh harus pakai rangkulan, bukan peluru. Dan gara-gara itu juga geng-geng kriminal di Meksiko tuh jadi banyak yang berkembang. Nah, karena Claudia jatuhnya kayak orangnya Obrador kan tadi kan, jadinya ya banyak orang mikirnya Claudia nih kayak di backing kriminal. Kayaknya Claudia nih di backing kartel pegangannya Obrador deh. Banyak
banyak yang mikirnya gitu. Tapi ya balik lagi, buat kebenarannya nih belum ada yang terkonfirmasi ya sampai sekarang ya, sampai gue bikin video ini. Jadi kalau dibilang pemilu Meksiko 2024 ini sebagai pemilu Meksiko paling berdarah dalam sejarah mereka, ya itu lebih ke karena kasus-kasus pembunuhan yang nanti bakal gue bahas di belakang, yang sampai sekarang belum ketahuan dalangnya sebenarnya siapa. While on the campaign trail, Claudia Sheinbaum, Mexico's leading presidential candidate, was stopped by masked men believed to be linked to the Sinaloa cartel. Experts say the events of Sunday could be seen as an example of how criminal groups in the region seek to influence and manipulate Mexican politicians ahead of the upcoming election. Tapi sayangnya di tengah suasana yang harusnya menggembirakan karena momen bersejarah di pemilu Meksiko ini, justru ada beberapa kontroversi dan tragedi yang terjadi di masa-masa kampanyenya. Dan ini kalau lu mikirnya kontroversi dan tragedinya tuh ada hubungannya sama Claudia Sheinbaum yang keturunan Yahudi, ini enggak ya. Soalnya cukup banyak tuh yang nge-DM gue terus bilangnya, "Bang, itu pemilu Meksiko banyak kontroversi sama tragedinya, soalnya yang menangnya tuh keturunan Yahudi." Padahal nggak gitu, bukan karena itu kontroversinya. Apalagi ternyata setelah gue cari lebih lanjut di tahun 2009, kalau menurut Al Jazeera, Claudia tuh malah pernah nulis opini yang cenderung menyayangkan adanya pembunuhan warga sipil di Palestina. Dia bahkan merefleksikan pengalaman kakek neneknya yang orang Yahudi tadi waktu mereka jadi korban kekejaman Nazi mania sebagai alasan buat mewujudkan perdamaian dunia. Jadi ya itu, walaupun keturunan Yahudi, tapi Claudia nih malah cenderung pro-Palestina dia. Dan ini beda nih sama Presiden Meksiko sekarang, si Andrés Manuel López Obrador ini, yang sempat dapat kritik karena statement yang nggak konsisten terkait konflik di Gaza. Nggak konsisten gimana? Jadi Presiden Obrador tuh dia tuh sebelumnya tuh ikut ngedukung tuntutan Afrika Selatan yang nyebut kalau Israel udah melakukan genosida. Tapi terus beberapa hari kemudian Presiden Obrador malah bilang kalau dia nggak mau nyebut apa yang dilakukan Israel sebagai genosida. Maunya apa? Dan statement Meksiko ini agak beda nih kalau dibandingin sama banyak negara Amerika Latin lain yang dinilai lebih tegas ke Israel. Cuma terus kalau menurut Presiden Obrador, dia berstatement gitu soalnya dia tuh pengen nunjukin kalau Meksiko ini adalah pasifis. Dia pengen nunjukin kalau Meksiko adalah pihak yang menolak perang dan kekerasan apapun. Mau itu korbannya orang Israel ataupun orang Palestina. Tapi ya gitu, gara-gara pengen jadi pasifis, endingnya malah jadi kayak bingung sendiri, malah jadi kayak pelin-pelan sendiri. Soalnya dia kan nggak mau statement dia tuh terlalu keras ke satu pihak kan. Dan statement pelin-pelan Obrador ini akhirnya sempat ngebikin pejabat Israel di Meksiko dan kelompok pro-Palestina di Meksiko sama-sama bete. Akhirnya malah bete dua-duanya tuh sama dia tuh. Y México está en contra de las guerras. Nosotros estamos a favor de la paz. Desde luego es una opinión respetuosa, es que se convoque a una reunión urgente, extraordinaria, a la Asamblea de Naciones Unidas. Jadi ya itu ya, kontroversi di pemilu Meksiko ini tuh bukan karena pemenang pilpresnya keturunan Yahudi. Bukan itu. Kontroversinya tuh lebih karena terkait perubahan konstitusi yang lagi digodok sama pemerintahannya Obrador. Ya gimana nggak jadi kontroversi? Perubahan konstitusi ini tuh bisa dibilang gede banget loh. Perubahannya tuh masif banget loh. Yang digodok tuh mulai dari rencana penghapusan lembaga pengawas independen dengan alasan efisiensi anggaran negara. Terus ada juga perubahan kewenangan otoritas pemilu, sampai ngurangin jumlah anggota parlemen dan hakim agung negara. Bahkan lembaga legislatif sama yudikatifnya juga tuh mau dirombak gede-gedean loh. Jadi ya jelas lah ini bikin banyak pihak nggak setuju. Jelas lah banyak yang protes di sini. Apalagi perombakan ini kalau dilihat dari sisi lembaga eksekutifnya, kalau sampai yang digodok ini beneran kejadian, ini nih bikin mereka kelihatannya hampir kayak nggak tersentuh sama sekali loh. Makanya akhirnya banyak yang menduga kalau ini tuh cuma akal-akalan Presiden Obrador aja, biar kekuasaan bisa lebih dikontrol sama lembaga eksekutif. Apalagi abis ini yang ngejabat kan bisa dibilang masih orang dekatnya Obrador juga ya. Makin-makin lah orang-orang curiga di situ. Tapi walaupun gitu, terlepas dari kontroversi-kontroversinya, kalau menurut Reuters sebenarnya ada juga beberapa kebijakan yang dinilai cukup oke di godokan ini. Kayak ada perluasan tunjangan pensiun, pelarangan tambang baru, pelarangan hak atas air di daerah yang rentan kekeringan. Jadi ya banyak juga sebenarnya yang oke di sini. Tapi walaupun beberapa kelihatan oke dan ngelindungin masyarakat, tapi banyaknya aturan baru ini tuh ternyata ngebikin banyak investor jadi ragu-ragu nih. Makanya akhirnya saham-saham kan jadi pada anjlok tuh di Meksiko tuh, sampai lebih dari 6% anjloknya. Dan ini bisa begini soalnya ya tadi, soalnya banyak aturan yang dibikin lebih ketat
dimanfaatkan. Dan karena ini juga lah makanya nilai peso Meksiko tuh jadi ikutan melemah sampai 4,3%. Parah juga nih dropnya ya. Today we all come together because we want to defend democracy. Protests against a proposed change to the country's electoral system took place in more than a dozen Mexican cities. Critics say the changes threaten the independence of Mexico's National Electoral Institute, or INE. Terus selain kontroversi seputar perubahan konstitusi, pesta demokrasi di Meksiko ini juga tuh harus dikotorin sama beberapa peristiwa nggak mengenakan. Bahkan peristiwa-peristiwa ini tuh bisa dikategorikan sebagai teror loh. Jadi selama masa kampanye dan pemilunya berlangsung, seenggaknya dilaporkan ada 20 korban pembunuhan yang berhubungan dengan kegiatan pemilu. Terus di laporan lain juga, kayak contohnya menurut data dari Armed Conflict Location and Event Data Project atau disingkat CLED, disebut totalnya ada 129 kasus kekerasan politik yang menyasar pejabat dan politikus. Mulai dari yang level daerah sampai level nasional yang terjadi dari bulan September 2023 kemarin. Yang terjadi dari waktu masa kampanyenya dimulai. Dan ini kasus kekerasannya tuh macam-macam ya. Mulai dari perusakan infrastruktur pemilu, ancaman dan serangan fisik, penculikan, sampai yang paling parah tuh ya pembunuhan tadi. Dan salah satu kasus yang paling menggemparkan tuh kasus ini nih. Kasus pembunuhan Yolanda Sanchez, kasus pembunuhan wali kota Kotija. Gimana kejadiannya tuh? Jadi kejadian ini terjadi di tanggal 3 Juni 2024 kemarin, sehari setelah pemilu Meksiko berlangsung. Kalau menurut beberapa sumber, waktu itu Yolanda sama ajudannya, mereka tuh tiba-tiba disergap sama beberapa orang yang diduga berasal dari kartel Jalisco New Generation. Dan di situ mereka ditembak sampai 19 kali. Sakit, anjir. Waktu itu sebenarnya ajudannya sempat ngelawan, tapi karena kalah jumlah kan basicnya kan, akhirnya ya dia ikutan tewas. Dan ternyata sebelum kejadian ini, Yolanda Sanchez tuh pernah beberapa kali cerita kalau dia dapat berbagai ancaman sampai pernah juga diculik sama para anggota kartel ini di tahun 2023. Padahal dia ngerasa dia nggak pernah punya masalah apa-apa sama kartel. Nah dari sini indikasinya jadi dua nih. Antara emang ada pesaingnya Yolanda yang pakai jasa kartel buat nyingkirin dia. Atau karena kartel-kartel ini terganggu sama kebijakan-kebijakannya Yolanda. Antara dua itu tuh. Dan puncaknya ya akhirnya di tanggal 3 Juni 2024 tadi beneran tewas Yolanda di penembakan itu. Beneran tewas Yolanda di tangan para kartel. And moving to Latin America, a female mayor of a small town in western Mexico was murdered on Monday. This was barely 24 hours after the country elected Claudia Sheinbaum as its first ever female president. Dan memang kalau menurut Tiziano Breda, koordinator analis di ECLED tadi, dia bilang ada dua alasan yang bikin kasus kekerasan politik di Meksiko tuh belakangan ini meningkat. Alasan yang pertama jelas karena Meksiko emang punya banyak banget kelompok kriminal, khususnya di sini kartel narkotika. Apalagi makin kesini makin banyak juga kan masyarakat yang hidupnya makin susah. Akhirnya satu-satunya jalan yang bisa ditempuh ya join kartel. Terus alasan yang kedua, karena emang skala pemilu kali ini tuh gede banget. Di pemilu kali ini tuh emang banyak banget posisi yang diperebutkan. Dan karena posisi pentingnya banyak kan, otomatis yang ngincar juga ya lebih banyak. Dan akhirnya beberapa di antara mereka, di antara orang-orang yang ngincar posisi ini, mereka tuh ada yang pakai cara-cara kotor. Termasuknya nyewa kartel buat ngebunuh pesaingnya. Makanya hasilnya selama pemilu Meksiko naik banget deh tuh aksi kekerasan bernuansa politik di sana. Ini untung di kita belum sampai segininya ya. Belum sampai nyewa-nyewa kartel buat ngebunuh orang gini ya. Belum kan ya? Belum kan? Belum dong. Belum kan? At least one person was killed at a polling station in Puebla State. And more than 30 presidential candidates were assassinated ahead of Sunday's vote, making it the most violent election in Mexico's history. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang pemilu Meksiko 2024. Yang selain melahirkan sejarah juga banyak tragedinya nih. Tapi ini kalau gini sejujurnya gue salut sih sama orang-orang yang mutusin buat jadi politikus di Meksiko. Soalnya ya tiap pemilu ada ancaman lu bakal diincar kartel kan kalau gitu caranya kan. Tetap dihajar loh tapi sama mereka loh, tetap jadi politikus loh mereka loh. Hebat mentalnya, hebat. Ini kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.